Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, NIM E 2019-1137, Prodi Perbankan Syariah 3. Sini saya akan menanggapi materi dari Dr. Abdul Wadud Nafis LCMBI tentang uang dan fungsinya. Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat secara luas sebagai alat pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. Definisi uang secara berbeda menurut ilmu ekonomi klasik atau tradisional dan modern. Pada ilmu ekonomi tradisional, uang diartikan sebagai segala macam benda yang dapat dimanfaatkan menjadi alat tukar dengan syarat benda tersebut diterima oleh masyarakat umum di suatu wilayah. Sementara uang dalam pandangan ekonomi modern memiliki makna yang lebih luas. Uang merupakan segala sesuatu yang berwujud benda yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran transaksi jual beli atas barang atau jasa, serta kekayaan atau aset berharga lainnya, dan sekaligus sebagai alat pembayaran utang. Nah, dari beberapa definisi tersebut dapat diambil suatu kesimpulan, yaitu uang merupakan sesuatu benda yang dapat diterima secara umum oleh masyarakat di suatu wilayah guna mengukur nilai, menukar, dan membayar setiap transaksi pembelian barang dan jasa, serta menimbun kekayaan. Sejarah uang. Uang sebagai alat pembayaran mengalami proses perjalanan yang panjang dalam perkembangannya sebelum dikenal luas seperti sekarang ini. Masyarakat dulunya tidak menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Segala kebutuhan hidupnya diperoleh dengan memanfaatkan alam sekitar. Guna memenuhi kebutuhan pangan, manusia berburu dan mencari buah-buahan. Kebutuhan sandang dipenuhi dengan membuat sendiri pakaian sederhana dari kulit binatang. Sementara kebutuhan papan juga dibuat sendiri dengan membangun bubuk dari batang-batang atau akar-akar pohon besar dan jerami atau dedaunan sebagai atapnya. Peradaban mulai berkembang yang membawa konsekuensi semakin banyak ragam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Hasil produksi sendiri, baik buruan maupun bercocok tanam, tidak lagi mampu mencukupi seluruh kebutuhan. Sebab itu, mereka berusaha mencari orang untuk mau diajak untuk melakukan pertukaran barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkannya. Pertukaran barang ini kemudian disebut dengan sistem barter. Kegiatan ekonomi terus berkembang, bahkan semakin kompleks. Orang semakin sulit untuk menemukan rekanan barter yang memiliki barang yang dibutuhkan. Selain itu, orang juga semakin kesulitan untuk mendapatkan barang untuk bertukarkan dengan nilai pertukaran hampir sama atau seimbang. Kesulitan-kesulitan yang timbul dari sistem barter ini memunculkan pemikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Benda-benda yang digunakan sebagai alat tukar merupakan benda-benda yang diterima umum, bernilai tinggi, dan dibutuhkan sehari-hari. Pada masa itu, benda yang digunakan sebagai alat tukar adalah garam, kerang, dan cangkang, binatang yang memiliki keindahan lainnya. Sayangnya, benda-benda tersebut tidaklah berdaya tahan lama karena mudah rapuh. Hal ini menimbulkan kesulitan-kesulitan baru. Selain rapuh, benda-benda yang digunakan sebagai alat tukar tersebut memiliki pecahan, sehingga menentukan nilai barang pun sulit dilakukan. Selanjutnya, muncullah uang logam seperti emas dan perak. Selain bernilai tinggi, kedua benda tersebut mudah dipecah tanpa mengurangi nilainya. Setiap orang berhak untuk membuat uang logam dengan melebur, menempa, dan menjual atau menggunakannya sendiri. Seiring dengan berkembangnya perekonomian, uang logam dinilai sulit untuk digunakan sebagai alat tukar dan transaksi berjumlah besar. Sebab itu lahirlah uang kertas yang pada mulanya merupakan alat bukti kepemilikan emas dan perak. Artinya, uang kertas yang beredar mempresentasikan suatu jaminan 100% pemilikan emas dan perak yang disimpan di pandai emas atau perak. Kini di era ekonomi modern, emas dan perak tak lagi digunakan sebagai alat tukar ataupun pembayaran, tetapi masyarakat telah beralih pada uang kertas. Fungsi uang. Secara garis besar, fungsi uang dapat dibedakan menjadi dua,
yakni fungsi asli dan fungsi turunan. Pada fungsi asli uang ada 3 fungsi, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Nah, sebagai alat tukar atau medium of exchange, orang tak lagi kesulitan untuk melakukan pertukaran, di mana pertukaran tak lagi menggunakan barang dengan barang, tetapi barang dengan uang. Keberadaan uang ini tentu menjadi solusi dari kesulitan-kesulitan yang timbul pada sistem barter. Yang kedua, sebagai satuan hitung atau unit of account. Uang menunjukkan nilai suatu barang dan jasa yang diperjualbelikan, besarnya kekayaan, dan juga menghitung besar kecilnya pinjaman. Tak hanya itu, uang juga dapat digunakan untuk menentukan harga suatu barang dan jasa. Pada fungsi ini, uang memiliki peran dalam pelancaran aktivitas pertukaran. Yang ketiga, sebagai alat penyimpan nilai atau valuta. Keunikan dari fungsi ini adalah uang dapat menghasilkan daya beli dari masa kini ke masa yang mendatang. Orang yang mendapatkan uang karena menjual barang atau jasa, maka ia bisa menyimpannya untuk kemudian digunakan membeli barang atau jasa di masa yang akan datang. Kemudian fungsi turunan uang. Yang pertama, sebagai alat pembayaran yang sah. Fungsi ini memungkinkan dan mempermudah transaksi jual beli suatu barang atau jasa, baik dapat kuantitas maupun kuantitas yang kecil maupun yang besar. Yang kedua, sebagai alat pembayaran utang. Fungsi yang satu ini memiliki keterkaitan dengan fungsi asli uang sebagai penyimpan nilai, di mana uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran di masa yang akan datang. Yang ketiga, sebagai alat menimbun kekayaan. Bagi sebagian orang, terutama yang memiliki penghasilan berlebih, uang tak lagi digunakan seluruhnya untuk kebutuhan konsumsi, tetapi disisihkan sebagian untuk disimpan dalam bentuk tabungan giro, deposito, atau investasi guna keperluan di masa depan. Yang keempat, sebagai alat memindah aset. Setiap orang dapat memindah aset dari suatu tempat ke tempat lain dengan uang. Contohnya, seseorang memiliki rumah di suatu daerah, dapat memindahkan aset tersebut ke daerah lain dengan cara menjualnya terlebih dahulu, kemudian membeli aset di lokasi yang baru. Yang kelima, sebagai alat pendorong perekonomian. Perekonomian akan semakin berkembang apabila nilai uang stabil. Stabilitas nilai uang dapat memicu komitmen investasi secara positif, di mana orang-orang akan tergiur untuk melakukan investasi sehingga perekonomian semakin bertumbuh dan berkembang. Jenis-jenis uang. Uang dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan peredarannya dan berdasarkan bahan pembuatannya. Nah, berdasarkan peredarannya, uang dibagi 2, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah sebagai uang yang beredar resmi di masyarakat. Uang kartal merupakan alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Yang kedua, uang giral. Sebagaimana uang kartal, uang giral juga beredar di masyarakat, hanya saja pada kalangan tertentu. Artinya, jenis uang ini wajib digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi atau kegiatan ekonomi sehari-hari. Uang giral umumnya dimiliki oleh kalangan masyarakat tertentu karena berbentuk simpanan di bank yang dapat ditarik sesuai kebutuhan dengan menggunakan perintah bayar berupa cek. Kemudian berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama ada uang logam. Uang logam ialah jenis uang yang terbuat dari logam, yang biasanya berupa emas atau perak yang nilainya cenderung tinggi dan lebih stabil dibandingkan jenis uang logam lainnya. Pada jenis uang logam terdapat 3 macam nilai, yaitu nilai intrinsik. Nilai intrinsik ialah nilai dari bahan yang digunakan untuk membuat mata uang. Yang kedua, nilai nominal ialah nilai yang tertera pada mata uang, misalnya 100, 500, dan 1000, dan sebagainya. Yang ketiga, nilai tukar.
ialah nilai yang dapat ditukarkan dengan suatu barang. Contohnya, uang Rp5.000 dapat ditukarkan dengan sebungkus bubur kacang hijau atau permen atau sebagainya yang dapat ditukarkan dengan takaran yang sama. Kemudian uang kertas. Uang ini terbuat dari bahan baku kertas khusus yang tidak mudah robek atau rusak. Uang kertas didesain sedemikian rupa dengan memadukan gambar, simbol, logo tertentu yang mudah dikenali dan dibedakan untuk setiap satuan nominalnya. Misalnya, ada uang pecahan bernominal 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 yang memiliki desain dan warna yang berbeda sehingga masyarakat mudah untuk mengenalinya. Fungsi uang dalam Islam. Nah, dalam Islam fungsi uang ada 3. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Nah, dalam fungsi ini dengan uang pertukaran dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus menukarkan dengan barang. Sehingga dengan demikian kesulitan-kesulitan yang timbul akibat sistem barter sebagaimana dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu dapat diatasi. Nah, kemudian yang kedua ialah uang sebagai pengukur nilai. Nah, dalam ini uang sengaja diciptakan untuk menunjukkan nilai sebagai barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan kekayaan, dan menghitung besar kecilnya hutang. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penunjuk harga. Dengan uang, harga barang dan jasa ditentukan seperti menentukan nilai sebuah rumah atau mobil dengan satuan uang seperti rupiah, dolar, dan lainnya. Yang ketiga, uang sebagai penyimpan nilai. Nah, pada fungsi ini, uang yang dimiliki oleh seseorang itu dapat tidak dibelanjakan seluruhnya dalam satu waktu, tapi uang akan disisihkan atau disimpan untuk keperluan di masa yang akan datang, seperti untuk membeli barang dan jasa atau untuk persiapan di waktu sakit atau mengantisipasi kerugian di waktu yang akan datang. Nah, sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.